Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya lagi mengajak kita bersama-sama untuk mulai menyadari bahwa ketika kita membayangkan sesuatu di depan yang buruk, Tuhan sudah lebih duluan mengubahnya menjadi baik. Mari saudara sekalian, seluruh jemaat dan pemirsa yang menyaksikan program ini, keluarga kami yang menyaksikan program ini, tolong kita bebas dari rasa stres, rasa takut, rasa khawatir menghadapi masa depan. Itu yang akan saya sampaikan sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Tolong kami sesudah mendengarkan firman Tuhan ini tidak ada lagi seorang yang khawatir dan takut menghadapi masa depan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 16 ayat 3 dan 4. Markus pasal 16 ayat 3 dan 4, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Amin. Saya tidak bisa tidak tersenyum kalau baca firman Tuhan ini. Kenapa? Ibu-ibu tadi ada 4 orang, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Maria Salome, dan ya satu ibu yang lain. Saudara sekalian, mereka pergi ke kubur dengan maksud untuk merempah-rempahi, meminyaki jenazah Yesus. Tapi mereka sudah tahu, mereka sudah lihat sebelumnya bahwa itu batu itu begitu besar. Begitu besar maksudnya apa, saudara sekalian? Bahwa batu itu waktu itu digulingkan mungkin oleh 10 orang prajurit Romawi menutupnya. Jadi memang mereka tidak punya kekuatan. Karena itu mereka katakan tadi bukan bagaimana kita menggulingkan batu, enggak. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Itulah kalimat yang selama ini saya sangat suka, yaitu kita masih memikir-mikir, tetapi Tuhan sudah lebih duluan bertindak. Mari tanamkan itu di kepala kita ketika kita berhadapan dengan pintu tertutup. Ya, masalah-masalah di depan yang membuat kita merasa tidak sanggup lagi menghadapi kehidupan ini. Saya bantu kita baca. Ya, 2 bagian firman Tuhan. Ini tidak bisa tidak harus kita baca. Yesaya 45 ayat 2 dan 3. Coba kita lihat. Pegang ayat ini, saudara tidak pernah takut menghadapi masa depan. Bunyi firman Tuhan demikian. "Aku sendiri hendak berjalan di depanmu." Aku siapa? Tuhan. "Dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu." Satu hal yang kadang-kadang kita lupa perhatikan. Perhatikan ini. "Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, hendak meratakan gunung-gunung." Banyak gunung. Ini bukan bukit, gunung. Kemudian hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Banyak pintu tertutup. Dan kemudian hendak mematahkan palang-palang besi. Ada portal-portal dari besi. Jadi saudara sekalian, mari kita sadar bahwa kita bukan minta dan bukan mengucap kata-kata kutuk. Tetapi di depan kita itu seringkali ada masalah-masalah besar
yang kita tidak sanggup atasi. Nah, jadi kemudian ayat yang kedua yaitu dari Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8. Ini dia. Wahyu pasal 3, 7 dan 8, demikian bunyi firman Tuhan, dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Perhatikan ini baik-baik, sesuai dengan tadi ayat yang kita sudah baca. Tuhan mengatakan bahwa kalau Dia sudah buka pintu, tidak ada tangan iblis pun yang mampu menutupnya. Jadi janganlah kita selalu berpikir bahwa Tuhan tolong saya, pintu di depan saya sudah ditutup oleh iblis. Tidak bisa. Mari kita berdoa seperti ini. Saya beriman bahwa Tuhan berkuasa meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, dan mematahkan palang-palang besi di depan saya. Dan kalau engkau buka pintu, tidak ada tangan jahat manapun yang dapat menutupnya. Mari kita punya iman seperti itu dalam menghadapi segala macam tantangan hidup di depan. Sehingga kita tidak perlu lagi khawatir, karena Tuhan sudah mendahului kita, berjalan di depan kita, dan Dia pasti mengatasi, berkuasa mengatasi segala masalah yang dihadapi oleh anak-anaknya, saya dan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami percaya kuasa dan keajaiban Tuhan memenuhi kami, sehingga oleh anugerah Tuhan kami dapat meneruskan perjalanan hidup dengan sukacita, dengan iman, bahwa di depan sana Tuhan sudah mendahului kami, meratakan jalan, membuka pintu yang tertutup, dan kami masih mikir-mikir, tapi Tuhan sudah bertindak duluan, karena Engkau mengasihi setiap anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.